Shalom, shalom bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan kebaikan, akan anugerah yang sudah kami terima pribadi lepas pribadi. Sebelum Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami dalam satu hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita buat hari ini tertulis dalam Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17, demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Demikian bunyi firman Tuhan. Melupakan dan mengampuni kesalahan orang lain adalah salah satu hal yang paling sulit dilakukan oleh siapapun dia. Alasannya sakit hati dan masih belum bisa menerima kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Kita selalu mengingat dan sangat sulit melupakan kesalahan orang lain. Akibatnya, kita sangat sulit mengampuni orang yang bersalah pada kita. Yang orang sering lakukan, bisa mengampuni kesalahan orang lain kalau dia bisa melupakan kesalahannya. Dengan kata lain, kita berharap jangan lagi bertemu dengan orangnya, atau dianya tidak satu gereja, satu lingkungan, satu paradatan, atau satu kelompok dengan kita. Kalau dia masih keluarga dengan kita, akan sangat sulit untuk melupakannya. Kita terus mengingat kesalahannya sebelum ajal menjemputnya. Padahal kalau kita terus mengingat kesalahan orang lain akan membuat kita sakit dan sangat sulit tidur. Sampai-sampai firman Tuhan pun dipelesetkan. Kalau kau dilempar dengan batu, lemparlah dia dengan pisang. Tapi pisang besi ya. Saudara-saudara yang terkasih, orang percaya hidupnya harus harmonis dan bersinergi dengan firman Tuhan yang sudah didengarnya, yang sudah dia bacakan. Dia harus menunjukkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu kepada orang lain. Dalam hidupnya, dimanapun dia selalu tinggal, dia harus berbuat baik kepada semua orang. Dia harus menjadi berkat bagi semua orang. Orang selalu senang ketika dia ada. Dia harus punya pemahaman. Memelihara dendam adalah sesuatu beban yang membuat kita sakit bisul, yang suatu waktu akan pecah dan rasanya akan sakit dan sangat mengganggu penciuman orang karena dia mengeluarkan aroma yang kurang enak. Begitulah orang yang selalu menyimpan sakit hati. Kita tahu ajaran Tuhan Yesus mengajarkan supaya setiap orang percaya harus mampu menerima kesalahan orang lain.
memberkati orang yang telah menghina dan mencaci maki kita, memaafkan orang lain, berhenti untuk mengutuk orang yang telah berbuat jahat kepada kita, dan mungkin banyak lagi yang kita lakukan dalam hidup ini sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mengalahkan kejahatan dengan berbuat baik itu adalah hal sulit yang dilakukan oleh orang percaya, siapapun dia. Supaya itu mudah, kita harus melakukannya dengan kuasa Tuhan, dan kita harus hidup dihinggapi oleh Roh Kudus. Harus Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukannya. Menerima orang lain dengan segala kekurangannya itu adalah hal yang paling mulia yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, karena kita punya pemahaman mengampuni orang lain adalah sesuatu yang dapat membahagiakan hidup dimanapun kita berada. Mengampuni orang lain adalah sesuatu yang dapat membahagiakan kita dimanapun kita berada. Dengan pengampunan kepada orang lain, kita jadi hidup berdamai dengan diri kita sendiri. Akan membuat kita selalu senyum, smile kepada setiap orang, karena hidup kita jauh daripada kejahatan dan kebencian. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melakukan yang baik kepada semua orang adalah satu contoh untuk kita perlihatkan bahwasanya salah satu ajaran kekristenan itu adalah berbuat baik kepada siapapun dia, apalagi dia tidak satu kepercayaan dengan kita sekaligus. Itu kita lakukan adalah mengurangi kejahatan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, untuk itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita tidak berbuat jahat kepada semua orang dan selalulah berbuat baik. Mari kita tidak berbuat jahat kepada semua orang dan selalulah berbuat baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman pada hari ini telah mengingatkan kami supaya kami mengalahkan kejahatan itu dengan berbuat kebajikan. Ajar, mampukan dan tuntun kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melakukan itu dalam kehidupan kami, baik itu dalam keluarga kami, baik itu dalam masyarakat luas, baik di gereja, dimanapun kami tinggal. Ketika itu kami lakukan, hidup kami adalah hidup yang paling bahagia, hidup yang damai sejahtera yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu, kiranya kami dapat melakukannya, supaya kami melakukan yang baik. Itulah untuk mengurangi kejahatan yang semakin merajalela di dunia ini. Untuk itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, berkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati aktivitas mereka, supaya mereka selalu berbuat kebajikan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Horas, horas, horas.